dari tim A5 dari FM 18A akan menjelaskan tentang kokinetik klinik dari obat prokainamid. Prokainamid merupakan agen antiaritmia kelas 1A, di mana kelasnya termasuk ke dalam kelas 1A antiaritmia dengan nama sinonim yaitu prokain amid hidroklorid, yang di mana nama mereknya yaitu ada Frocanbit dan juga nama generiknya yaitu prokainamid hidroklorid. Dosisnya yaitu menurut pedoman pendukung kehidupan jantung lanjutan, berikan dosis awal 20 mg per menit secara intravena sampai aritmia ditekan atau pasien mengalami hipotensi atau pelebaran kompleks QRS lebih dari 50% dari baseline. Dalam situasi mendesak, hingga 50 mg per menit dapat digunakan, hingga maksimumnya yaitu 17 mg per kilogram. Ikuti dosis awal ini dengan impuls pemeliharaan intravena 1-4 mg per menit. Dosis oral dewasa yang orang biasa untuk aritmia vertikal adalah total 50 mg per kilogram setiap hari, diberikan dalam dosis terbagi setiap 3 jam sampai tingkat terapeutik tercapai. Dosis pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Orang dewasa yang lebih tua dan mereka dengan gangguan ginjal, penyakit hati, atau disfungsi jantung mungkin memerlukan dosis lebih rendah. Kegunaannya yaitu untuk mengobati vibrasi vertikal berulang atau takikardia vertikal, takikardia supravertikal paroksimal yang tidak terkontrol oleh manuver vagal dan adenosis pada pasien dengan tekanan darah stabil, stabil lebar takikardia kompleks yang asalnya tidak diketahui, dan vibrasi atrium yang cepat pada pasien dengan sindrom Wolff-Parkinson-White. Kontraindikasi yang pertama yaitu jangan diberikan pada pasien dengan blok jantung AV lengkap dan pada pasien dengan blok nodal AV derajat kedua atau ketiga kecuali jika alat pacu jantung bekerja. Yang kedua yaitu jangan diberikan kepada pasien dengan VT avikal karena agen antiaritmia kelas 1A dapat memperburuk aritmia vertikal ini. Yang ketiga yaitu jangan diberikan kepada pasien dengan diagnosa SLE yang ditegakkan karena kemungkinan besar akan terjadi pemburukan gejala. Yang keempat yaitu ada hipersensitivitas yang diketahui terhadap prokainamid atau bahan-bahan apapun dalam formulasi masing-masing. Yang kelima yaitu dikontraindikasikan pada pasien dengan myasthenia gravis karena prokainamid dilaporkan meningkatkan kelemahan otot pada pasien ini. Peringatan atau pencegahan. Yang pertama yaitu gunakan terbatas pada aritmia yang mengancam jiwa. Yang keduanya, karena potensi arimogenetik prokainamid kurang bukti untuk meningkatkan kelangsungan hidup untuk agen aritmia kelas 1 dan resiko serius efek hematologi yang berpotensi fatal membatasi penggunaan prokainamid pada pasien dengan aritmia vertikal hingga aritmia yang mengancam jiwa pada pasien. Yaitu farmakokinetik obat. Absorpsi. Yang pertama yaitu ada ketersediaan hayati. Untuk oral yaitu sekitar 83-85%, kisaran 75-95% diserap dari usus, tetapi beberapa pasien mungkin menyerapnya kurang dari 50% dosis oral. Untuk intramuskular yaitu cepat dan lengkap 100%, muncul dalam plasma dalam 2 menit. Untuk yang kedua ada serangan yaitu untuk intramuskular yaitu 10-30 menit. Untuk absorpsi pada saat ada makanannya, penyerapan oral diperlambat oleh pengosongan lambung yang tertunda, penurunan molalitas usus karena adanya makanan di saluran gastrointestinal, penurunan usus atau penurunan aliran darah vas niklus. Selanjutnya yaitu yang keempat ada konsentrasi plasma di mana puncak oralnya sediaan konvensional dalam 0,75 sampai 2,5 jam pada orang dewasa yang berpuasa normal. Yang kedua ada puncak oral dirilis diperpanjang 6 jam dalam 3 sampai 4 jam. Untuk intramuskular yaitu rata-rata 30% lebih tinggi daripada setelah pemberian oral dan dicapai dalam 15 sampai 60 menit.
Yang kelima ada kisaran terapeutik, yaitu prokainamid 4-10 mcg per mili, 155 konsentrasi hingga 15-20 mcg per mili, mungkin sesuai pada pasien itu dengan pemantauan yang cermat. Yang keenam ada rentang terapi, yaitu prokainamid dan nafa, yaitu 5-30 mcg per mili. Yang kedua yaitu ada distribusi. Obat tersebar ke CSF, liver, limpa, ginjal, paru-paru, otot, otak, dan juga jantung. Prokainamid dan nafa juga melintasi plasenta dan akan didistribusikan ke dalam ASI. Yang ketiga yaitu ada metabolisme, di mana diasetilasi yang dilakukan di hati untuk membentuk N-asetilprovacinamid atau NAPA menjadi sebuah metabolit aktif. Tingkat asetilasi secara genetik ditentukan oleh fenotipe asilitator cepat versus lambat dalam bervariasi untuk antar individu, namun itu juga konstan untuk setiap orang. Terakhir yaitu ada ekskresi, di mana rute eliminasi dari prokainamid dan metabolitnya terutama diekskresikan dalam urin. Yang bisa kami sampaikan, mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pengucapan maupun pada slide video. Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.